Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungannya. Baik anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Pak Guru pada pelajaran fikih ya. Kali ini kita akan belajar bab 4, mandi wajib setelah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam artinya mimpi basah bagi laki-laki. Baik, sebelum kita lanjut ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita ya, dimudahkan dalam belajarnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian simak video ini sampai tuntas, sampai selesai, sehingga kamu mudah-mudahan dapat memahami penjelasan dari Pak Guru ya tentang mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Silakan kalian simak baik-baik ya. Mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu mandi wajib. Pengertian mandi wajib setelah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya. Hukum mandi wajib setelah ihtilam. Tata cara mandi wajib setelah ihtilam. Hal-hal yang dilarang laki-laki ihtilam atau mimpi basah ya. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan laki-laki ihtilam mimpi basah. Nah, ini semua adalah materi yang akan kita bahas nanti ya. Ini adalah tujuan kalian belajar bab 4 yaitu mandi wajib setelah ihtilam. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian mandi wajib setelah ihtilam. Kata mandi itu berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh bertujuan untuk menghilangkan hadas besar ya. Nah, ini pengertian dari mandi ya. Berarti kalau dari bahasa Arabnya itu al-ghuslu ya. Kalau kita mandi ya. Kemudian dalam Islam mandi wajib itu bertujuan untuk membersihkan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Nah, ihtilam atau mimpi basah adalah keluarnya cairan atau air mani saat tidur yang dialami oleh laki-laki. Mimpi basah menandai seorang laki-laki telah memasuki masa dewasa atau yang kita kenal sudah balik ya. Ihtilam termasuk hadas besar ya yang harus dibersihkan dan disucikan sebelum melaksanakan ibadah. Nah, ini adalah pengertian dari mandi wajib setelah ihtilam. Berikutnya, bagaimana sih hukum mandi wajib setelah ihtilam? Nah, nih ya hukumnya ya. Ihtilam atau mimpi basah yang menyebabkan seorang muslim tidak dapat melaksanakan sholat, puasa, masuk ke masjid, dan ibadah lainnya karena kondisi yang tidak suci ya. Jadi kamu kalau mimpi basah ya, itu kamu dilarang untuk melaksanakan sholat, puasa, kemudian masuk ke dalam masjid serta melaksanakan ibadahnya. Kenapa? Karena kondisi kita dalam kondisi yang tidak suci. Jadi dilarang semua ya. Wajib hukumnya bagi orang yang ihtilam atau mimpi basah untuk mandi wajib ya. Ini. Jadi kalau kamu ihtilam itu mandi wajib, hukumnya wajib ya. Seorang muslim laki-laki
Mandi wajib adalah kewajiban yang harus dilakukan agar ibadah yang akan dilakukan hukumnya sah atau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika malam kamu tidur kemudian mimpi basah, maka paginya ya ketika kamu bangun harus wajib mandi. Sebab kalau kamu tidak mandi ya, maka setiap ibadah-ibadah yang kamu lakukan seperti sholat, puasa, sholat sunnah itu tidak sah ya hukumnya, atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hal-hal yang dilarang bagi laki-laki ihtilam. Apa saja sih yang dilarang ya bagi kamu ya, yang laki-laki ini ketika mimpi basah? Yang pertama, kamu dilarang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Seorang laki-laki muslim dilarang untuk mengerjakan sholat, baik sholat fardu atau sholat 5 waktu, maupun sholat sunnah lainnya. Nah, ya, dilarang bagi kamu yang ihtilam, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih ada hadisnya ya, terkait dengan larangan kamu melakukan sholat ketika dalam keadaan tidak suci. La tuqbalu sholatun bighairi tahurun, rawahu Muslim. Artinya, tidak diterima sholat seseorang tanpa dalam keadaan bersuci. Kedua, dilarang berdiam lama di dalam masjid. Ketiga, dilarang tawaf di Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Keempat, dilarang membaca Al-Quran. Kelima, dilarang menyentuh atau membawa Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran tidak boleh, membawanya tidak boleh, apalagi membuka ya, itu membuka itu sama juga dengan menyentuh Al-Quran ya, itu tidak boleh karena kamu ya tidak dalam keadaan tidak suci. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan laki-laki ihtilam apa saja? Yang pertama, kamu diperbolehkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat, menyebut-nyebut nama Allah ya ketika kamu tidak dalam keadaan tidak suci, boleh untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh ya, itu tidak dilarang. Kedua, diperbolehkannya ihram dan wukuf saat haji ya. Nah, kalau kamu ihram kemudian wukuf ya, umroh, ketika umroh maupun haji boleh kamu pakai ihram maupun wukuf. Ketiga, diperbolehkannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kamu ya mau makan, sebelum makan berdoa dulu kan tentunya ya. Nah, terus kamu ihtilam atau malamnya mimpi basah, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh nggak itu? Boleh ya. Boleh. Boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, diperbolehkannya belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya, malam kamu mimpi basah kemudian paginya kamu belajar ilmu Allah. Belajar ilmu Allah apa sih? Belajar agama ya, misalkan fikih ya kan, akidah, akhlak, hadis dan sebagainya. Boleh kamu belajar ilmu Allah. Kemudian nomor 5, diperbolehkan mendengarkan ceramah atau mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Boleh itu kamu dengerin dari HP bacaan Al-Quran ya, kemudian mendengarkan ceramah dari YouTube, itu boleh kamu ya ketika kamu sedang tidak suci.
Yang keenam, diperbolehkannya mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi boleh ngajarin ilmu Allah Subhanahu wa taala ketika kamu dalam keadaan tidak suci atau ihtilam. Ketujuh, diperbolehkannya menyentuh ponsel yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Ya, sekarang HP kita itu banyak sekali ya aplikasi-aplikasinya, termasuk Al-Quran ada di dalam HP. Boleh nggak itu kita buka? Boleh baca? Boleh ya, karena handphone itu bukan suatu yang suci ya, bukan kitab suci. Ya, maka boleh ketika kita ingin membaca Al-Quran atau membuka aplikasi Al-Quran di HP, boleh ya. Ya. Kemudian, bagaimana tata cara mandi wajib bagi laki-laki ihtilam? Perhatikan ya, nih caranya, tata cara mandi wajib bagi laki-laki ihtilam. Yang pertama, ketika kamu masuk ke kamar mandi, basuh dulu tangan ya. Masuk kamar mandi, kemudian awali dengan membasuh tangan 3 kali. Kita basuh aja, kita basuh ya. Kita basuh, kita bersihkan. Kemudian setelah itu, membersihkan semua membersihkan semua najis atau kotoran yang masih menempel pada tubuh. Kita bersihkan ya, bersihkan semua, termasuk cairan-cairan najis itu ya, apa namanya, air mani kita bersihkan semua. Kemudian setelah itu berwudu seperti kita berwudu mau sholat. Ketika mau sholat ya, niat, basuh muka ya kan, dan seterusnya kita wudu. Nah, setelah berwudu kemudian baru kita ambil gayung ya, atau kalau kamu di kamar mandinya pakai shower, kita guyur bagian kepala ya, bagian kepala hingga 3 kali dibarengi niat mandi wajib ya. Gini, sambil niat mandi wajib ya. Setelah mengguyur bagian kepala hingga 3 kali dibarengi dengan niat mandi wajib, selanjutnya adalah menyiram anggota badan sebelah kanan hingga 3 kali. Kita siram nih sebelah kanan, kita siram dulu ya, semua sampai merata ya, 3 kali. Kemudian setelah 3 kali kita siram anggota badan sebelah kanan, baru anggota badan sebelah kiri sama, kanan 3 kali, kiri 3 kali kita siram. Kemudian menggosok bagian tubuh sebanyak 3 kali. Kita gosok-gosok tubuh kita 3 kali. Nah, kemudian hindari bersentuhan tangan dengan kemaluan. Jika bersentuh maka wudhunya diulang. Jadi jangan sampai tersentuh kemaluan kita ketika kita mandi. Nah, itu saja barangkali penjelasan dari Pak Guru ya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan penilaian akhir semester 1 halaman 88 sampai halaman 94. Ini saja barangkali penjelasan Pak Guru ya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.